Baik, kita lanjut pada pokok bahasan yang keenam, yakni pendekatan-pendekatan konseling melalui perilaku verbal maupun nonverbal. Untuk yang akan kita bahas pertama adalah terkait perilaku nonverbal. Perilaku nonverbal itu apa sih? Jadi perilaku nonverbal ini adalah bentuk tindakan yang dilakukan oleh seorang konselor dalam berhadapan dengan klien. Nah, di sini diklasifikasikan beberapa perilaku nonverbal seperti yang telah saya tulis, ada 7. Di sini yang pertama adalah body motion. Body motion ini sama dengan kinesthetic behavior, dan yang termasuk di dalamnya adalah gestur, gerakan tubuh, pernyataan air muka, perilaku, serta gerak mata. Dan yang kedua adalah physical characteristic atau karakter fisik, yang termasuk di dalamnya adalah tanda-tanda fisik yang tidak bergerak, barangkali seperti bau badan atau bau mulut, berat, tinggi, serta lain sebagainya. Untuk yang ketiga adalah touching behavior. Touching behavior ini merupakan perilaku-perilaku dalam kontak dengan orang lain, seperti misalnya salaman, usapan, ucapan selamat tinggal, memegang, menepuk pundak, dan seterusnya. Yang keempat adalah paralanguage. Paralanguage ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan lisan, bahasa, serta suara. Nah, termasuk di dalamnya adalah kualitas bahasa, seperti tekanan suara, irama, tempo, resonansi, karakteristik vokal, dan seterusnya. Yang kelima adalah proxemics atau penggunaan jarak atau kedekatan. Misalnya dalam sebuah kursi panjang, bagaimana konselor dalam mengatur duduk antara konselor dengan klien. Yang keenam adalah artefak atau penggunaan lipstick, bisa parfum atau penggunaan kacamata, dan seterusnya. Untuk yang ketujuh adalah environmental factor atau penggunaan perabotan. Misalnya kalau dalam ruang konseling itu seperti dekorasi interior, lampu-lampu, harum-haruman yang digunakan dalam ruangan, temperatur ruangan, musik, dan lain seterusnya. Nah, untuk tujuan dari perilaku nonverbal ini apa sih? Ada 5 dari tujuan perilaku nonverbal ini. Yang pertama adalah emblems. Emblems ini adalah lambang. Jadi lambang ini maksudnya perilaku nonverbal melukiskan kata-kata atau ungkapan seperti isyarat-isyarat, misalnya seperti berguna untuk menyatakan I'm okay, seperti itu. Yang kedua adalah ilustrator. Nah, ilustrator ini adalah juru lukis. Gunanya untuk mendampingi pidato yang biasanya dengan gerakan tangan atau gerakan tubuh yang lain, dengan menekankan beberapa hal yang menjadi penting dalam ilustrasi tersebut. Yang ketiga adalah affect display. Affect display ini adalah pernyataan-pernyataan perasaan, misalnya seperti ekspresi air muka yang diulangi, memperbesar pertentangan, serta berhubungan dengan keadaan perasaan dalam bentuk verbal, misalnya kayak marah, takut, senang, maupun sedih. Yang keempat ada regulation. Regulation ini adalah pengaturan ini ditujukan terhadap perbuatan-perbuatan seperti misalnya goyangan kepala, kerlingan mata, serta bagaimana mengatur pembicaraan serta mendengarkan dengan baik. Yang kelima ada adapters. Adapters ini adalah penyesuaian gerak tubuh dan penyesuaian emosi, yang meliputi gerak kaki,
pengaturan emosi, sikap, serta penyesuaian dari sisi sosial. Yang selanjutnya adalah tindakan yang dilakukan dalam perilaku nonverbal ini. Yang pertama ada isyarat muka, yang kedua ada proxemic behavior, dan yang ketiga ada perilaku attending. Isyarat muka ini bertujuan utama untuk memperlihatkan komunikasi yang bersifat afek atau emosi, serta sikap seperti perasaan senang, sedih, marah, jijik, takut, dan seterusnya. Kalau proxemic behavior ini adalah misalnya terdapat ketidakkonsistenan antara perilaku verbal dan nonverbal konselor, sehingga hubungan klien dan jarak antara klien ini seperti terbatas. Untuk yang ketiga adalah perilaku attending. Perilaku attending ini banyak mengandung bahasa nonverbal, karena dalam perilaku ini terdapat berbagai bahasa nonverbal, seperti kayak misalnya senyum, terus misalnya menunjukkan ekspresi wajah yang cerah, kontak mata yang berbinar-binar, anggukan kepala, dan seterusnya. Nah, kalau untuk wujud perilaku verbal dan nonverbal ini seperti apa? Seperti yang telah saya letakkan dalam kolom pada samping ini. Yang pertama adalah perilaku verbal, misalnya menggunakan kata yang mudah dipahami. Perilaku nonverbalnya adalah nada suara disamakan dengan klien. Yang kedua, dari perilaku verbal adalah memberikan refleksi dan penjelasan pernyataan. Di sini perilaku nonverbalnya memelihara kontak mata dengan baik. Yang ketiga, penafsiran sesuai. Penafsiran sesuai ini pada perilaku nonverbal dapat dengan sesekali menganggukkan kepala. Yang keempat, merespon pesan utama. Pada perilaku nonverbal dapat dilakukan dengan mengucapkan sesuatu dengan tidak cepat-cepat. Barangkali untuk pembahasan bab ke-6 cukup sampai di sini yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat, semoga berkenan. Terima kasih. Sampai bertemu pada pembahasan yang selanjutnya. Terima kasih.